Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Randy Permana Eskomenkom. Saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya. Sebelumnya judul saya adalah Analisis Sentimen Pengguna Terhadap Layanan Aplikasi BRIMO Menggunakan Metode FBAS. Saya sendiri Rozan Ilham Putra dengan NIM atau nomor BP 22101152630127, Program Studi Teknik Informatika. Bab 1 pendahuluan, yaitu dimulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam sektor perbankan, khususnya dalam pemanfaatan layanan perbankan digital berbasis aplikasi mobile. Mobile banking memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara cepat dan fleksibel tanpa harus datang ke kantor bank. Salah satu aplikasi mobile banking yang banyak digunakan di Indonesia adalah BRIMO, yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk mendukung kebutuhan transaksi digital nasabahnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, aplikasi BRIMO menerima banyak ulasan dari pengguna melalui platform Google Play Store. Ulasan tersebut berisi berbagai tanggapan, baik berupa kepuasan maupun keluhan terhadap fitur dan layanan yang disediakan. Informasi yang terkandung dalam ulasan pengguna merupakan sumber data yang penting untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan aplikasi. Namun, banyaknya jumlah ulasan menyebabkan proses analisis secara manual menjadi tidak efektif dan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu ada 3. Pertama, bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data ulasan pengguna aplikasi BRIMO. Yang kedua, bagaimana penerapan metode analisis sentimen menggunakan algoritma FBAS. Yang ketiga, aspek layanan apa yang paling sering mendapatkan sentimen negatif dari pengguna. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Ada 3 penjelasan. Yang pertama yaitu penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa metode analisis sentimen menggunakan algoritma FBAS dapat diterapkan secara efektif untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna aplikasi BRIMO ke dalam kategori sentimen positif dan negatif. Yang kedua, algoritma FBAS diduga mampu mengenali pola kata yang muncul dalam ulasan pengguna, sehingga dapat menggambarkan persepsi pengguna terhadap kualitas layanan aplikasi. Yang ketiga, analisis sentimen ini diyakini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan digital. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dari tujuan umum yaitu melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi BRIMO dengan menggunakan metode machine learning, khususnya algoritma FBAS. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi dan tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan aplikasi BRIMO berdasarkan opini yang disampaikan melalui ulasan di Google Play Store. Tujuan khususnya yaitu untuk mengumpulkan dan mengolah data ulasan pengguna aplikasi BRIMO yang bersumber dari Google Play Store sebagai bahan penelitian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan tahapan pre-processing teks guna mengubah data ulasan yang tidak terstruktur menjadi data yang siap dianalisis. Penelitian ini juga bertujuan untuk
membangun model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naive-Bayes, serta mengevaluasi kinerja model tersebut menggunakan matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya, objek penelitian ini ialah di mobile banking BRIMO yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya jelaskan di bab 2 landasan teori. Itu yang pertama, Artificial Intelligence, atau bisa disebut AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan manusia. Artificial Intelligence dirancang untuk memproses data, mengenali pola, serta menyelesaikan masalah secara otomatis dengan tingkat akurasi tertentu. Dalam pengembangannya, AI telah banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk perbankan, kesehatan, pendidikan, dan layanan digital. Contohnya, itu machine learning. Machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Melalui machine learning, sistem dapat mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Pendekatan ini sangat efektif dalam menangani data berukuran besar dan kompleks, termasuk data teks yang tidak terstruktur seperti ulasan pengguna aplikasi. Selanjutnya, Natural Language Processing, atau bisa disebut NLP. Natural Language Processing merupakan bidang dalam Artificial Intelligence yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa alami manusia. NLP bertujuan untuk memungkinkan sistem komputer memahami, memproses, dan menganalisis bahasa manusia dalam bentuk teks atau suara. Bahasa alami memiliki karakteristik yang kompleks, sehingga diperlukan teknik khusus agar teks dapat dipahami oleh sistem komputer. Tahapan Natural Language Processing itu merupakan proses awal yang sangat penting dalam pengolahan data teks. Sebelumnya dilakukan analisis sentimen. Data teks yang berasal dari ulasan pengguna aplikasi BRIMO umumnya masih bersifat tidak terstruktur, mengandung berbagai variasi penulisan, simbol, serta kata-kata yang tidak relevan. Contoh-contoh tahapan NLP-nya itu di sini ada 3, yaitu pertama tokenizing, yaitu proses memecah teks menjadi unit-unit kecil berupa kata atau token. Yang kedua, stop word removal, kata-kata umum yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan sentimen seperti kata sambung dan kata depan akan dihapus. Stemming, proses mengubah kata ke bentuk kata dasarnya. Proses stemming bertujuan untuk menyederhanakan variasi kata yang memiliki makna sama, sehingga kata-kata tersebut dapat diperlukan sebagai satu bentuk. Yaitu selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Di sini sudah ada flowchart-nya, kerangka penelitian aplikasi BRI Mobile. Saya jelaskan yang dari kerangka penelitian umum, yaitu identifikasi permasalahan, langsung ke pengumpulan data ulasan pengguna BRIMO, langsung ke analisis sentimen berbasis machine learning, langsung ke hasil dan evaluasi, langsung ke kesimpulan dan saran. Kerangka penelitian umum, alur umum penelitian dari masalah hingga kesimpulan. Untuk pengumpulan data ulasan pengguna BRIMO. Yang kedua, analisis sentimen berbasis machine learning. Kerangka penelitian khusus selanjutnya, pengumpulan data ulasan menggunakan pengguna BRIMO. Processing text NLP, yaitu ada case folding,
tokenizing, stop word removal, terus timing. Langsung ke klasifikasi sentimen FBS, langsung ke evaluasi model, langsung ke hasil dan kesimpulan. Selanjutnya saya jelaskan di kerangka penelitian umum. Kerangka penelitian umum menggambarkan alur penelitian secara menyeluruh, mulai dari tahap awal identifikasi permasalahan hingga tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan pemberian saran. Kerangka ini disusun untuk memberikan gambar besar mengenai bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur tanpa membahas detail teknis metode yang digunakan. Dengan adanya kerangka penelitian umum, pembaca maupun penguji dapat memahami arah dan tujuan penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi permasalahan, yaitu meningkatnya jumlah ulasan pengguna aplikasi Brimo di Google Play Store. Ulasan tersebut mencerminkan berbagai pengalaman, baik berupa kepuasan maupun keluhan pengguna terhadap layanan aplikasi. Selanjutnya, kerangka penelitian khusus. Kerangka penelitian khusus menjelaskan tahapan penelitian secara lebih rinci dan teknis sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini merupakan penjabaran detail dari kerangka penelitian umum, terutama pada bagian analisis sentimen berbasis machine learning. Kerangka penelitian khusus bertujuan untuk menjelaskan bagaimana data diolah, dianalisis, dan dievaluasi hingga menghasilkan keluaran berupa klasifikasi sentimen. Tahap awal dalam kerangka penelitian khusus adalah pengumpulan data ulasan pengguna aplikasi Brimo. Data dikumpulkan dari platform Google Play Store karena platform tersebut menyediakan ulasan langsung dari pengguna aplikasi. Itulah hasil penyampaian dari saya, hasil proposal skripsi saya. Sekian, terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.